Sekarang saya lanjut karena yang terkena ini Sekjen Partai PDI Perjuangan. Saya ingin pendapat dari Deddy Sitorus sebagai politisi PDI Perjuangan. Bang Karni kayaknya udah tuntas lugas tadi semua yang disampaikan oleh Bung Patra. Tapi mungkin saya mau kayak radikal bebas saja lah. Secara Ya, politis. Kayak radikal bebas saja. Ya, saya mulai pertama. Ada nggak yang sudah dapat buku ini Gibran Next President? Kalau ada saya mau dong kopinya. Ada nggak yang udah dapat nih? Ini katanya mau launching di Jumat 14 Juni ini. Gibran the Next President. Ya promosinya saya juga. Saya promosi, makanya saya pengen baca. Karena ada satu podcast saya dengar, kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaisang. Jadi pengen belajar gua nih. Ya, itu satu. Yang kedua ada adigum gini, di belakang seorang pria yang berhasil pasti ada perempuan kuat, benar nggak? Dan biasanya di belakang perempuan kuat itu ada anak yang manja. Ini nggak ada hubungannya nih dengan semua. Lalu ada kisah Napoleon nih, seorang jenderal yang tadinya republik, terus tiba-tiba malah dia jadi kaisar. Nah, silakan kalau ada yang mau hubung-hubungkan tiga-tiga itu, tapi bagi saya nggak ada hubungannya. Kecuali Anda cukup cerdas. Lalu saya mau bilang begini, kalau dari sisi hukum udah jelas, ya, bahwa soal Harun Masiku, suap menyuap, semua pihak yang terlibat sudah diadili dan sudah bebas dari penjara. Clear, fakta. Oke? Lalu di semua persidangan itu tidak ada satupun kata Hasto Kristianto di situ. Ya, tidak ada. Lalu kemudian kita lihat bahwa isu Harun Masiku ini selalu dipakai setiap kali untuk menyerang PDI Perjuangan. Wajar dong orang berpikir seperti Patra tadi bahwa ini politis. Iya toh? Buzzer-buzzer ini kalau tiap kali kita posting apapun, di mana Harun Masiku? Itu bahasanya baik itu robot, akun bodong sama tuh. Di mana Harun Masiku? Dulu kemana aja? Ada orkestrasi opini yang luar biasa. Ada pasukan buzzer yang dibayar oleh orang yang sangat kaya di Republik ini kalau menurut saya, karena pasukannya banyak. Ya, jadi soal Harun Masiku ini selalu menjadi komoditas untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Dulu waktu Pilpres, itu siapa namanya polisi? Krishna Mukti bilang, oh ini Harun Masiku begini begono, hilang. Oke. Kemarin Mas Hasto itu dipanggil karena katanya ditemukan bukti-bukti baru terkait keberadaan Harun Masiku. Lalu kemarin Alex Purwata ya namanya, Parwata bilang sudah diketahui di Jakarta tinggal nangkap, mantap. Tadi pagi dia rombak pernyataannya, oh enggak benar saya berharap. Terus waktu Mas Hasto itu dipanggil ke KPK, enggak ditanya. Enggak dikasih tahu apa bukti barunya. Lalu ini apa? Dagelan? Atau proses hukum? Saya kasihan sama KPK. KPK sedang menunjukkan inkompetensinya. Karena yang pantas untuk dipertanyakan kemampuannya melaksanakan penegakan hukumnya KPK. 4 tahun tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Tapi masih dipakai untuk berdansa. Ini pasti bukan agenda KPK kalau menurut saya. Bukan agenda KPK. Enggak mungkinlah KPK mau mempermalukan dirinya. Menunjukkan mereka tidak mampu mencari seorang warga negara. Yang seorang komisionernya bilang sudah diketahui di Jakarta. Yang seorang polisi berpangkat Brigjen, Maijen bilang sudah. Irjen. Ya, Brigjen. Irjen. Nah, apa lagi nih barang ini? Jadi kalau ada orang berargumentasi bahwa ini persoalan hukum, yes, saya tidak berbeda pendapat. Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik. Dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa. Bukan ditinggali di ruangan 2 jam. Kemana aja lu ngapain aja? Apa KPK masih di zaman kolonial? Enggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir,
Apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Enggak ada. Zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang, kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mau eksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi, lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasihan tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru, memanggil orang sebagai saksi. Gak ditanyain, gak dikonfrontir apa informasi barunya. Betapa menyakitkan itu buat penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut, bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, kejahatan hukum. Kenapa? Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan, pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi, kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan, ada derajatnya. Ini sudah diskenariokan dengan menyamar, pakai masker segala macam. Ini berlebihan. Kasihan saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit silakan. Ya begitulah. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu. Apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi pada Mas Hasto, ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Ini skenario politik besar yang dirancang seorang dalang untuk memuluskan agenda-agenda di depan. Karena dia sudah menyiapkan strategi kuda Troya ke PDI Perjuangan dalam rangka Kongres 2025. Ngerti kita, jangan dikira terlalu pintar. Cuma nekat aja. Ngerti kita. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah hukum, omong kosong. Omong kosong. Karena kalau ini urusan hukum terkait dengan Harun Masiku, kemarin waktu 4 jam di KPK seharusnya sudah lebih dari cukup untuk KPK menentukan, mengklarifikasi semua persoalan-persoalan yang disangkakan kepada Mas Hasto Kristianto. Tapi kan tidak terjadi. Yang terjadi itu tadi, sandiwara Korea. Ya, nyamar, dipanggil Bapak, nih bawa ke atas semua. Masya Allah, saksinya ada di ruangan KPK, tinggal bilang HP Anda di mana, ada pada staf. Oke, tolong dipanggil stafnya, dibawa, dibuka bersama. Kenapa mesti di gedung KPK kayak begitu? Saya kasihan sama insan-insan KPK ini. Mereka pun pasti sudah kesulitan merumuskan apa yang benar, apa yang salah. Sudah hilang. Dan wajar kalau kita semua takut. Ini bisa menimpa siapapun. Karena ini pasti akan menjadi jurisprudensi. Apa yang terjadi pada hari ini akan terulang, sejarah selalu berulang. Besok-besok mungkin giliran Adi Armando yang diperlakukan seperti itu. Mungkin 5 tahun lagi Kodari, nggak tahu kita. Karena adanya ketidakpastian. Karena hukum bukan lagi alat yang netral di depan kekuasaan. Ini kan bisa menimpa siapa saja. Saya saja anggota DPR dilakukan begitu.
Tanpa perintah surat ke presiden, saya bersedia dipanggil Polda berkali-kali untuk urusan yang gak masuk akal. Dan saya datangin itu, saya hadapi. Gak perlu surat presiden, saya datang klarifikasi. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang, oh tinggal nunggu rompek orangnya. Kalau sekjen emang kenapa? Benar apa yang dibilang Patra, belum giliran lu yang kena. Nanti kalau Anda sudah kena baru tahu rasa. Bagaimana sakitnya itu. Itu luar biasa, trauma psikologis yang ditimbulkan itu luar biasa. Dan tekanan itu sekarang pada politisi-politisi PDI Perjuangan luar biasa. Saya yakin nih semua orang PDI ini sakit asam lambung nih. Gimana gak sakit asam lambung? Apa yang gak bisa lu jadi perkara? Hukum. Lu main mata sama cewek aja bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Benar gak? Apa yang gak bisa dimain-mainkan sama mereka? Saya kasih tadi contoh yang es krim. Supaya jangan terlalu tegang. Karena ketegangan ini hanya menguntungkan segelintir orang, para konsultan. Ya. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita sedang membangun peradaban politik di negara ini. Hari ini yang kita dapat adalah kita setback ke belakang. Ini poco-poco ini barang. Ini barang poco-poco. Kita berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol, tapi kita gagal membangun peradaban hukum. Tidak berangkat sejengkal pun kita mundur ke belakang. Itu yang terjadi pada negara kita ini sekarang. Mau diakui atau tidak, Anda berani atau tidak, itu aja kok. Kalau Anda mampu menyimpan hati nurani Anda, akal sehat Anda, taruh di lubang kaku sana, besok diambil lagi, pasti Anda merasa nggak ada masalah Republik ini. Bagi saya ini masalah besar. Bukan karena sekjen, tapi saya melihat hukum tidak berjalan pada tempatnya lagi. Sudah tidak lagi. Dan ini sangat mengerikan untuk siapapun. Terima kasih Bang Karni.